tidak dan dia jawab tunggu. Nah ketika Tuhan jawab iya, oh kita senang, yes, puji Tuhan, mujizat terjadi, doa saya dijawab, saya diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan mendengar doa kita dan dia menjawab doa kita. Yeremia 33 ayat yang ketiga katakan apa? Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan padamu hal yang besar yang tidak terpahami dan hal yang tidak kau ketahui. Dengar baik-baik saudara. Mengucap syukurlah kalau doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Berterima kasihlah kalau doa kita nggak selalu dijawab oleh Tuhan dan dia bilang tidak. Kenapa? Bayangin nggak? Kita berdoa, ada yang jomblo-jomblo berdoa buat pasangan hidup. Tolong, saya mau yang ini Tuhan, tolong. Terus Tuhan bilang enggak. Terus kita Tuhan, tutup jalan enggak. Marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan. Nggak tahunya sih, nggak tahunya nih. Dapat yang memang dengar saya. Itu seizin Tuhan dan itu memang adalah jalannya Tuhan. Diarahkan ke situ, terus dia dapat sini. Semua itu apa? Wih, kehidupan yang luar biasa. Wah, luar. Terus dia bilang begini, untung nggak yang itu. Karena rupanya ada yang lebih baik, saudara. Kalau Tuhan jawab tidak, artinya dia punya yang terbaik buat kita. Kalau kita anggap waktu kita berdoa, Tuhan ini yang terbaik. Buat Tuhan itu cuma baik. Kalau buat kita itu yang terbaik dan buat Tuhan itu yang baik saja, maka mau kita percaya kepada Tuhan untuk yang terbaik versinya Tuhan. Karena yang terbaik versi kita belum tentu terbaik versinya Tuhan. Tapi kalau versi terbaiknya Tuhan, pasti itu versi double terbaiknya kita. Yang bersama dengan saya katakan amin. Jadi Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan juga menjawab doa kita. Dan sekarang pasal bagaimana kalau Tuhan bilang tunggu? Nah ini penting sih. Tuhan nggak jawab iya, Tuhan juga nggak jawab enggak. Suruh tunggu, saudara. Tahu nggak? Ketika Daniel di Alkitab itu dia dijebak. Pendek cerita ya, karena saya nggak punya banyak waktu ceritakan. Tapi waktu Daniel dijebak, karena dia suka berdoa 3 kali sehari lalu dia dijebak, karena banyak orang nggak suka sama dia dijebak. Ada aturan dari pemerintah, dari raja, bahwa orang nggak boleh minta sesuatu kepada yang lain kecuali pada raja dalam certain days. Dia dengar ini kan, dia mulai berdoa sama Tuhan. Saya yakin doanya begini, kalau kamu ketahuan minta sama yang lain, kamu masuk pada buah singa, harimau, entah singa, entah harimau, pokoknya apalah. Beda nih, yang tak berkira gitu. Kamu akan masuk dalam buah singa. Lalu Daniel saya yakin ketika itu dia masih berdoa, Tuhan kamu luputkan saya dari buah singa. Saya berdoa, Tuhan mohon jangan sampai dekret itu berlaku lama. Tuhan tolong supaya raja tolong untuk katanya dekret itu jangan sampai saya nggak mau masuk buah singa. Saya yakin Daniel sama kita, doanya tuh luputkan saya dari masalah ini. Doa kita kan begitu maksudnya, luputkan saya dari masalah ini. Terus Tuhan nggak bilang iya, Tuhan nggak bilang iya. Tuhan cuma bilang tunggu aja waktunya. Dan waktu Daniel nggak melihat jawaban doa dari Tuhan karena nggak jelas iya apa enggaknya, dia tetap dimasukin ke dalam gua singa. Dan ketahuilah saudara, jawaban doa Tuhan datang justru di dalam gua singa. My point is this. Jangan cepat-cepat berdoa supaya masalahnya dihalalkan dari kita. Karena jangan-jangan jawaban doanya ada di dalam masalah. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego juga mereka disadarkan bahwa gila, kita dilempari ke dapur api loh. Masa sebelum dilempar Tuhan, kami kan mengabdi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, tolong kau boleh lepaskan. Kami minta, jangan sampai Tuhan, jangan sampai. Mungkin kalau saya ada di sini, saya tuh masih berdoa seperti itu. Tuhan lepaskan, tapi ternyata Tuhan nggak jawab, tunggu aja dalam ini. Tunggu jemainnya. Dan ketika mereka harus dilemparkan di dapur api, ternyata di situ mereka melihat jawaban doa Tuhan di dapur api. Kalau sampai Daniel dan Sadrak Mesak tidak mengalami Tuhan di dapur api dan di gua singa, 70 tahun kemudian tidak ada namanya Nabi Nehemia yang bisa minta sama raja untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Kalau saudara ikuti sejarahnya, justru karena pengaruh Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego di zaman awal-awal,
Itu yang mempengaruhi raja-raja Persia, raja-raja Syria, raja-raja Babilonia. Itu mengenal Tuhannya Daniel, Sadrak, dan Abednego. Sehingga ketika Nehemia di zaman-zaman terakhir, setelah 70 tahun, minta sama raja, kami harus uang untuk usaha kota suci kami. Raja itu tahu, itu kota sucinya orang Israel. Go ahead. Sudah lihat? Jawaban doa justru di tengah-tengah masalah membuat kebaikan untuk masa depan yang luar biasa. Saya nggak tahu saudara lagi doain apa pada hari ini. Kalau Tuhan nggak jawab, bukan berarti Tuhan nggak dengar. Kalau seolah-olah jawabannya tidak, jangan ngomel dulu sama Tuhan karena Dia punya yang terbaik. Kalau Tuhan bilang tunggu dulu, jangan buru-buru mau dieksekusi. Izinkan waktu Tuhan yang terbaik jadi di situ. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan tidak jawab doa kita, artinya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan suruh kita tunggu atas doa-doa kita, artinya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Dan itu adalah waktu yang bisa kita nikmati di sana, karena ada mujizat dan berkat yang tepat pada waktunya. Sudah bersama dengan saya? Saya udah sampai di akhir dari khotbah ini. Jika kita terkoneksi dengan Tuhan, percayalah bahwa Dia akan menjawab doa kita walaupun sepertinya keadaan kita jauh dari harapan yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Kalau kita udah tahu bahwa kalau terkoneksi dengan Tuhan kita akan diproses, dan hidup kita akan jadi semakin lebih baik. Kita tahu ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan terus semakin intim menyatu dengan Tuhan. Kita tahu ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita tahu juga bahwa hidup kita akan berubah. Kita tahu ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka doa kita pasti akan dijawab. Semua doa kita pasti akan dijawab. Tapi bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Dan bagaimana saya bisa punya komitmen pada hari ini, selama tahun 2025 ini, untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan? Dengan cepat aja, saya akan khotbahkan ini bulan depan. Terbiasalah dengan waktu pribadi kita dengan Tuhan, WPDA kita. Biasakan diri untuk membangun WPDA. Itu cara kita untuk bisa terus terkoneksi dengan Tuhan. Doa puasa 21 hari ini, kita sekarang sedang mengatakan bahwa Tuhan, tubuh saya ini berkuasa memang, jasmani saja berkuasa, tapi ada yang lebih berkuasa, roh yang di dalam saya. Saya mau ikutin keinginan roh. Makanya keinginan dagingnya saya tahan dulu. Mau makan saya tahan, mau minum saya tahan, mau bikin ini, mau bikin itu, yang sebenarnya itu adalah daging yang saya tahan di Tuhan. Biar roh yang akan menguasai, akan mengendarai keinginan saya. Doa puasa, renungkan firman secara pribadi. Terbiasalah dengan itu selama tahun ini. Yang kedua, bergabunglah dalam komunitas keluarga Allah. Karena di sana kita akan melalui proses besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tergabung, kalau saudara mau tergabung dalam life group, tergabunglah. Entah saudara ada di youth, next gen, saudara ada di sebagai keluarga, di wilayah-wilayah di mana saudara ada, tergabunglah dalam komunitas, karena itu proses Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Dan terakhir, terlibatlah dalam pekerjaan misi Tuhan. Terlibat. Tahun ini akan ada beberapa perjalanan, saudara ikutin aja nanti pengumuman dari Yayasan Hadiah. Saudara lihat, semua khususnya yang udah ikut live group ya, karena saudara pasti akan dapat rekomendasi dari gembala saudara atau ketua live group saudara. Terlibat dalam pekerjaan misi. Jangan cuma sekedar puji Tuhan, saudara bisa memberi dalam seed of faith. Yes, bagus. Oh puji Tuhan, kita berdoa buat misi, puji Tuhan. Dana dan doanya sudah. Tinggal sekarang peran kita adalah kita memberdayakan diri kita dengan daya untuk bisa melangkah dalam perjalanan misi. Dan saudara akan lihat bagaimana nanti Tuhan mengerjakan sesuatu ketika kita melakukan pekerjaan misi. Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Perubahan pola pikir itu akan terjadi. Kita akan semakin melekat dengan hatinya Tuhan, yang adalah mau supaya semua orang diselamatkan. Kita akan semakin bertumbuh, kita akan semakin kuat, kita akan semakin berbuah banyak. Karena itu yang Tuhan inginkan supaya kita hasilkan. Tundukkan kepala saudara-saudara dan mari datang pada Tuhan.